Tepung kita masukkan secara bertahap, teman-teman. Kita masukkan sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu loyang. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan resep martabak manis sekaligus cara pembuatannya agar durasi tidak terlalu panjang. Jadi video akan saya bagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, video akan berisi mengenai resep dan cara pembuatan adonan. Video pada bagian kedua tentang cara pembuatan martabak manis menggunakan cetakan atau loyang khusus untuk martabak. Sedangkan pada bagian ketiga nanti akan berisi cara pembuatan martabak manis menggunakan teflon yang biasa ibu-ibu gunakan untuk memasak. Berapa komposisi dari bahan-bahan yang telah kita persiapkan ini? Untuk 500 gram tepung saya pakai air 550 ml, gula pasir 250 gram, garam secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bukannya jadi martabak manis, malah jadi martabak asin. Kalau vanila ini kita pakai kira-kira saja, jangan terlalu banyak juga. Kalaupun terlalu banyak nanti ini berakibat fatal, karena dulu saya pernah mencoba menggunakan vanila ini dengan takaran yang berlebihan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembuatan adonannya. Kita mulai dari takar air. Di sini saya pakai timbangan digital. Timbangan ini yang selalu saya pakai saat saya membuat adonan. Jadi kuncinya kalau kita ingin adonan kita nanti hasilnya stabil, teman-teman pakai timbangan ataupun takaran tetap sama. Yang pasti jangan hanya menggunakan filling. Oke, sedikit lagi, masukkan sedikit. Enaknya kalau kita pakai timbangan ini seperti ini, jadi takaran itu bisa pas, nggak hanya sekedar kira-kira, karena kalau kita kira-kira nanti bisa lebih. Oke, 551 lebih sedikit nggak apa-apa, paling ini juga 1 tetes. Selanjutnya kita timbang gula pasir. Kita terlebih dahulu untuk menzerokan atau kembali normal. Sebelumnya telah kita ubah, tadinya satuan mili, sekarang kita ubah menjadi satuan gram. Kita masukkan gula. Untuk resep kali ini kita pakai 250 gram untuk gula pasirnya. Oke, sedikit lagi. Oke, lebih sedikit tak apa-apa. Selanjutnya langsung kita masukkan gula ini ke dalam air. Kita sisihkan dulu timbangannya. Kita masukkan gula. Lalu masukkan garam. Garam kita kira-kira saja. Saya pakai segini untuk garam halusnya. Berikutnya vanila atau vanile. Ini tadi barusan beli, jadi kita buka dulu segelnya.
Lantas apa bedanya vanili yang cair dengan yang bubukan? Sebenarnya sama saja, cuman kalau yang bubukan itu kadang kita repot, terlalu banyak yang harus kita tuang. Kalau misal kita ngadon paling enggak di atas 4 kg tepung. Oke teman-teman, sudah cukup. Kita aduk untuk melarutkan gula, vanili dan garamnya teman-teman. Kali ini saya pakai centong untuk sayur, karena yang kita aduk cuman 500 gram tepung, jadi kita nggak harus pakai adukan yang biasa kita pakai. Untuk mempersingkat waktu, video akan saya cepatkan dahulu. Oke, gulanya sudah larut. Selanjutnya kita sisihkan 1/3 atau 1/4 bagian dari air ini. Kita sisihkan dahulu, kira-kira segini. Kita lanjut untuk memasukkan tepung. Tepung ini tadi sudah saya timbang. Ini sudah saya timbang 500 gram. Tepung kita masukkan secara bertahap teman-teman. Kita masukkan sedikit dulu. Lanjut kita aduk. Kita aduk secara pelan-pelan saja. Kalau untuk pertama kali nuang ini, yang penting tepungnya sedikit larut. Kita tambahkan lagi. Kita aduk. Mengenai cara-cara atau teknik mengaduk, sebelumnya sudah ada pada video saya. Jadi mengaduk martabak manis itu enggak harus secara kasar, tak harus digejrot-gejrot. Yang kita harapkan kan setidaknya adonan ini nanti kalau sudah jadi, paling enggak jadinya itu maksimal sesuai apa yang kita inginkan. Kita masukkan semua. Kita aduk dahulu. Kita larutkan. Kalau sudah begini, kita masukkan atau kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit. Tambahkan lagi teman-teman. Sebentar saya sisihkan dulu timbangan ini. Apabila video saya kali ini bagi teman-teman bermanfaat, mohon bantuannya serta dukungannya agar video saya selanjutnya bisa berkembang.
Oke, kita tambahkan, kita masukkan lagi semuanya. Cara mengaduk itu berdasarkan pengalaman saya, baik kita pakai takaran yang banyak, kalau misal 5 kg atau lebih, ataupun kita mengaduk cuman 1 kilo atau seperti ini setengah kilo, caranya tetap sama. Jadi caranya seperti ini, kita bolak-balik, kita larutkan tepung-tepung yang masih menggumpal. Untuk hasil akhir adonannya ini bagaimana nanti jadinya, patokannya teman-teman jangan terfokus pada tepung yang masih menggumpal, karena sebenarnya tepung-tepung yang masih menggumpal ini bukan berarti adonannya itu belum jadi. Sebagai patokan, teman-teman lihat ke kentalan dari adonannya, jangan terlalu kental, karena biasanya meskipun airnya pas, takarannya pas, kalau sering atau kelamaan kita aduk jadinya nanti encer. Jadi sambil diaduk-aduk, sambil kita angkat-angkat untuk mengetahui tekstur yang kita inginkan, yang kita harapkan. Oke, ini sudah pas, teksturnya seperti ini. Untuk mengetahui tekstur adonan pas atau tidak, teman-teman angkat, ambil adonan seperti ini, diangkat. Tips dari saya, yang penting jangan terlalu lama. Kalaupun masih ada tepung yang menggumpal, itu bukan berarti adonannya itu belum jadi. Oke, adonannya sudah selesai. Selanjutnya akan kita diamkan kurang lebih 30 menit, itu minimalnya. Nanti kita akan masuk pada video bagian kedua, cara memasak menggunakan loyang atau cetakan khusus untuk martabak manis. Untuk video yang pertama ini, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.